Tarif pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan adalah untuk PBB P3, perhutanan, perkebunan, dan pertambangan, ditetapkan sebesar 0,5% dan merupakan tarif tunggal. Sedangkan untuk PBB P2 atau pedesaan dan perkotaan, ditetapkan sebesar paling tinggi 0,3% dan merupakan tarif progresif. Atau dengan tarif lain yang ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing kota atau kabupaten. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa hal penting nih yang harus kita pahami sebelum menghitung PBB. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang menjadi dasar pengenaan PBB. Yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP sendiri merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual-beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau dengan nilai perolehan baru, atau dengan nilai jual objek pajak pengganti. Nah, nilai jual sebagai dasar pengenaan PBB tadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama klasifikasi NJOP bumi dan bangunan untuk objek pajak sektor perkebunan, perhutanan, dan sektor pertambangan. Yang kedua, klasifikasi NJOP bumi dan bangunan untuk objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan, serta sektor lainnya. Klasifikasi NJOP bumi dan bangunan dapat dilihat dalam lampiran PMK nomor 139 tahun 2014. Pendekatan dan cara penilaian NJOP. Selanjutnya, ada 3 pendekatan untuk menentukan nilai jual objek pajak. Yang pertama, pendekatan data pasar. Ini merupakan perbandingan harga objek di mana nilai NJOP berdasarkan perbandingan dengan objek properti lainnya yang sejenis, dan letaknya tidak berjauhan dan telah diketahui berapa harga jualnya. Yang kedua, pendekatan biaya. Ini merupakan penentuan NJOP yang dapat didasari oleh metode nilai perolehan baru. Metode ini didasari oleh penghitungan biaya untuk mendapatkan properti yang dibeli dan dikurangi dengan kondisi fisik properti yang dibeli. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Nilai jual objek pajak ini berdasarkan hasil produksi objek pajak tersebut. Kemudian, ada 2 cara untuk menentukan nilai jual objek pajak. Yang pertama dengan cara penilaian massal. Penilaian ini dilakukan terhadap objek pajak umum seperti rumah, gudang, toko, atau bangunan lain yang NJOP-nya di bawah 1 miliar rupiah. Perhitungan dilakukan dengan bantuan Computer Assisted Value atau CAV. Yang kedua, dengan cara penilaian individual. Biasanya dilakukan terhadap objek pajak khusus seperti mal, gedung perkantoran, kolam renang, dan sebagainya.